Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast rumah kita Ma'haduna Baituna. Alhamdulillah pada segmen kali ini kita akan melanjutkan kajian kitab tafsir Hidayatul Quran karya Kiai Haji Afifuddin Ad-Dimyati, yang insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ke kajian surah Al-Baqarah ayat 22. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dibersamai oleh Al-Ustaz Faizan Nesan sebagai yang nanti akan menjelaskan surat Al-Baqarah ayat 22. Selanjutnya di samping saya ada Ustadz Harman yang akan membacakan tafsiran dari kitab Hidayatul Quran. Baik. Tanpa perpanjang kata, marilah kita buka kajian kali ini dengan bacaan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, untuk mengawali kajian kali ini mungkin dari Ustadz Harman bisa membacakan ayatnya terlebih dahulu ya. Baik. Terima kasih Bang Haidar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون, yang artinya Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah padahal kamu mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 22. Oke, dilanjutkan dulu. Bermakna wal makna wa'budullaha alladzi ja'ala al-arda li ajlikum mihadan kal bisatil mafrushi. Sembahlah Allah yang telah menjadikan bumi untuk kalian sebagai hamparan seperti permadani yang terbentang. Wa ja'alas samaa'a kasaqfi lil ardi wa rafa'aha bighairi amadin, dan menjadikan langit seperti atap sebagai atap untuk bumi dan meninggikannya tanpa tiang. okay. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa ja'alnas samaa'a saqfan mahfuzan wa hum an ayatiha mu'ridun, yang artinya dan kami jadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara sedang mereka berpaling dari tanda-tanda kekuasaan Allah yang terdapat padanya. Quran Surah Al-Anbiya ayat 32. Lanjut. Wa anzala minas samai ma'an, dan dia Allah menurunkan air dari langit. Wa ja'alahu sababan fi khurujis samarati rizqan lakum, dan menjadikannya samroti samroti
waja'alahu sababan fi khuruji samrati rizqan lakum, dan menjadikan air itu sebagai sebab dalam tumbuhnya buah-buahan sebagai rezeki bagi kalian. Wala taj'alu lillahi andadan ta'budunaha, maka janganlah sekali-kali menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan yang kalian sembah. Wa ta'taqiduna fiha an-naf'a wad-darra, dan kalian yakin bahwa dalamnya itu terdapat manfaat dan mudarat. Wa antum ta'lamuna butlanal andadil mazmumati, padahal kalian mengetahui kebatilan tandingan-tandingan yang disangkakan itu. Qala ta'ala, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara la yaquluna Allah fa anna yufakun. Yang artinya, dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi dan mendukkan matahari dan bulan, lantas mereka akan berkata Allah Subhanahu wa taala, fa anna yufakun, maka betapakah mereka dipalingkan dari jalan yang benar. Ay yusrafun, yaitu mereka dipalingkan. Oke. Syukran Harman. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Tolong bisa naik lagi Dar ke ayatnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di dalam ayat ke-22 surat Al-Baqarah ini tadi sudah dibacakan oleh Ustadz Harman. Di ayat ini alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Ayat ini atau di dalam ayat ini ada lafadz ja'ala. Mari kita bandingkan dengan ayat sebelumnya. Bisa naik lagi Dar di ayat 21. Nah, di ayat 21 ya ayyuhan nasu ubudullah ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Di ayat sebelumnya atau di ayat 21 di sini menggunakan lafadz khalaqa, menciptakan, dan di ayat setelahnya di ayat 22 Allah menggunakan lafadz ja'ala. Nah, ulama dalam hal ini menafsirkan bahwa kata khalaqan dan ja'ala memang pada hakikatnya berbeda. Di mana kata khalaqa sendiri artinya adalah menciptakan, baik itu menciptakannya berasal dari suatu bahan baku, ada bahan bakunya dulu kemudian tercipta sesuatu yang baru, atau menciptakan sesuatu tanpa ada bahan bakunya sendiri. Nah, sedangkan lafadz ja'ala biasanya menunjukkan kata perubahan dari bentuk awal ke bentuk selanjutnya, gitu. Nah, makanya karena ja'ala di sini menunjukkan perubahan dari bentuk satu ke bentuk berikutnya. Kalau kita amati di sini alladzi ja'ala lakumul arda firasyan. Allah adalah zat yang telah membuat bumi bagi kalian itu terbentang. Firash di sini artinya adalah salah satu artinya adalah terbentang, mafrush gitu. Di sisi lain firash itu juga bisa diartikan, atau mafrush itu bisa diartikan nyaman. Ya nyaman, atau kalau dalam tafsirnya itu mihadan itu bisa diartikan juga terbentang, bisa diartikan juga nyaman, atau bahkan mihadan itu bisa diartikan juga sebagai mahdun. Sebagaimana yang kita tahu, mahdun itu kan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Mahdun itu adalah ayunan, buayan, gendongan gitu. Makanya kalau teman-teman nanti buka tafsir, misalkan tafsir Al-Misbah atau mendengarkan ceramah beberapa ulama, termasuk juga pengarang Al-Misbah, Profesor Quraish Shihab, beliau akan mengartikan mihad itu sebagai gendongan. Gendongan itu ya gendongan ibu kepada anak. Nah, maksudnya gendongan atau buayan atau ayunan itu gimana? Ya, ketika anak sedang berada di gendongan ibu, itu kan meskipun itu digoyang, kita merasa nyaman. Nah, bumi itu seperti itu juga. Pada hakikatnya bumi itu bergerak, tapi karena geraknya stabil, kita ngerasa nyaman gitu. Nah, kembali lagi ke kata ja'ala. Memang apa sih perubahan antara perubahan awal bumi seperti apa sehingga sekarang nyaman gitu? Emang ada perubahannya? Loh, ada. Di dalam ayat lain disebutkan
Mungkin nanti Harwan bisa melengkapi ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awalam yaral ladzina kafaru gimana? Oh ya, awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataknahuma. Apakah tidak mengetahui orang-orang yang kafir itu, apakah mereka tidak mengetahui bahwa langit dan bumi dulunya itu jadi satu, dulunya itu satu, kemudian fafatakna bainahuma, kemudian kami pisahkan, kami fatako itu ibarat ada teman-teman mainan Lego gitu yang susah, yang nancepnya gitu kemudian pengen dibongkar, nah itu fafatakna tuh kayak gitu kurang lebih. Jadi dipisahkan, yang awalnya langit sama bumi itu satu, kemudian dipisahkan jadi dua. Nah permasalahannya kadang kita susah membayangkan langit dan bumi jadi satu itu seperti apa sih bentuknya gitu kan. Nah di sini ulama banyak menafsirkan bahwa ketika Al-Quran menyebutkan sama ya, bukan samawat, sama yang dimaksud adalah sama yang terlihat di bumi ini, yaitu ya kayak semacam ya pokoknya biru di atas kita itu, yaitu langit itu. Terlepas nanti di sananya bakal ada planet lagi, bakal ada bintang lagi. Nah itu terlepas dari itu, intinya sesuatu zona yang di atas kita itu adalah langit. Nah kemudian sebagian ulama lain, termasuk juga kaul yang dipakai oleh guru kita yaitu Habib Hamzah, 7 langit yang dimaksud ketika Al-Quran menyebut samawat atau 7 langit, biasanya itu mengacu kepada 7 lapisan yang ada di bumi. Ada stratosfer, ada atmosfer, kemudian nanti termasuk juga lapisan ozon dan lain sebagainya. Nah itu 7 lapis itu adalah yang ditunjukkan oleh bumi, jadi bukan di luar itu. Oke. Nah sehingga kondisi yang dulunya bumi itu dipenuhi, kalau kita mengacu langit itu dengan lapisan yang sekarang ada di atas itu ya, berarti artinya adalah pada zaman dulu sebelum bumi itu layak untuk dihuni, kan kalau mengacu kepada teori Big Bang, dulu alam semesta itu satu, atau sebelum terbentuk tata surya dan lain sebagainya, itu dulu merupakan satu satu makhluk, satu benda gitu, kemudian sampai akhirnya meledak. Nah dari situ bumi merupakan salah satu pecahannya. Nah ketika pertama kali meledak, bumi itu merupakan butiran panas gitu loh, yang muter berkali-kali gitu saking panasnya. Nah kemudian mulai melambat, dari situ terbentuklah lapisan lapisan ozon, lapisan yang melindungi bumi dari dari benda-benda langit gitu. Nah makanya di setelahnya juga disebutkan was sama abinaa, dan kami jadikan langit itu sebagai bangunan. Padahal kita tahu bahwa bangunan itu biasanya digunakan untuk dinding, untuk tiang gitu kan, yang ada pintunya, yang ada jendelanya. Nah sedangkan langit itu kan posisinya di atas, biasanya menggunakan kata sakfun. Makanya di ayat lain juga seringkali menggunakan ada juga yang menggunakan kata sakfun, begitu juga dalam tafsir yang tadi dibaca. Nah kenapa di sini menggunakan kata bina? Karena bina atau bangunan biasanya fungsi utamanya adalah melindungi seseorang atau penghuninya dari bahaya luar. Nah langit yang tadi kita bahas bahwa awalnya jadi satu, kemudian dipecahkan, dipisahkan antara bumi dan juga langit. Bumi jadi bangunan sendiri, langit juga jadi bangunan sendiri, di mana fungsi langit ini tidak hanya sebagai atap tapi juga sebagai bangunan yang melindungi penghuninya dari bahaya benda-benda langit. Makanya ketika ada benda asing, meteor gitu masuk ke zona zona gravitasi bumi, dia sebelum kena bumi biasanya akan udah hilang duluan di langit gitulah. Kenapa ya? Karena sudah terkikis dengan lapisan yang ada di atas bumi ini gitu. Nah itu salah satu hikmah kenapa menggunakan kata bina, bangunan, bukan menggunakan kata atap. Karena atap ya mungkin bisa aja jebol gitu kan, meskipun sama-sama sama-sama melindungi, cuma secara struktur bina itu biasanya akan terkesan lebih kokoh gitu.
Nah, itu kurang lebih salah satu hikmah atau salah satu POV salah satu model penafsiran ulama ketika mencoba mencari apa sih, kenapa di sisi lain Allah di ayat sebelumnya Allah menggunakan kata khalaqa, kenapa di sini menggunakan ja'ala. Ya tadi kalau sekali lagi mau dirangkum ya berarti ja'ala itu berarti menunjukkan bahwa bumi itu awalnya tidak layak dihuni, yaitu ketika masih jadi satu dengan dengan langit tadi, masih zat-zat yang ada di langit itu ozon dan lain sebagainya masih bebas berkeliaran di bumi ini, masih gampang gitu kayak planet-planet yang lain, sampai akhirnya dipisahkan lewat peristiwa Big Bang tadi. Nah, dari situ bumi yang berputar hebat akhirnya membentuk lapisan sendiri, lapisan yang membentengi bumi itu. Dan sehingga dari situlah Allah menjadikan bumi itu sebagai firasyan, tempat yang nyaman untuk dihuni. Meskipun ada gerakan di bumi ini, tapi gerakannya itu konstan, gerakannya itu stabil gitu. Jadi kita nggak ngerasa kita sedang bergerak, sama kayak kita sedang naik kereta, kita sedang naik mobil, kita sedang naik pesawat. Sebenarnya kan yang kendaraan yang sedang kita naikin semuanya itu bergerak, tapi karena gerakannya itu stabil, kita nggak ngerasa itu sedang bergerak. Baru ketika nanti mau ngerem gitu kan, mau berhenti ya kita baru kerasa. Nah, bayangin bumi itu dengan kecepatan segitu ngerem gitu tiba-tiba, oh gimana hancurnya gitu kan. Mungkin teman-teman nanti bisa nyari juga, teman-teman di rumah juga bisa mencari berapa kecepatan bumi berputar itu, rotasinya berapa kilometer per jam, itu cepat sekali. Jadi ya saking cepatnya kita nggak kebayang kok secepat itu kita masih nyaman-nyaman aja sih tinggal di bumi. Nah, itu juga yang ditunjukkan oleh ayat lain di di surat An-Naba itu, alam najalil ardo mihadan, alam najalil ardo mihadan, bukankah sudah kami buat bumi ini sebagai ayunan itu, yang meskipun mengayun tapi kita justru merasa nyaman di situ itu. Nah, kata firas juga bisa diartikan seperti tadi selain mengayun tapi kita justru merasa nyaman, selain itu juga ya perbandingan dari kondisi bumi sebelumnya di mana tidak bisa ditinggali sama sekali sampai akhirnya sekarang bisa ditinggali dengan nyaman. Wassama abina sebenarnya juga di penciptaan ini juga sama disinggung di surat An-Naba juga. Wabanaina fauqakum sab'an shidada, dan kami bangun menggunakan kata bana, kami bangun di atasmu sab'an 7 lapis langit, syidadan yang sangat kokoh gitu. Jadi ayat-ayat dalam Al-Qur'an tentang penciptaan langit dan bumi konsisten, teman-teman. Nah, ketika nanti ada perbedaan penggunaannya, di situ biasanya ada hikmah lain yang coba Al-Qur'an sampaikan kepada kita terkait dengan konteks ayat-ayat sebelumnya. Sebagaimana yang kita lihat di sini, kenapa Allah menggunakan kata ja'ala, ya karena ingin membandingkan dengan konteks sebelumnya gitu. Nah, ini adalah salah satu wajah atau salah satu sisi penafsiran ulama. Sisi yang lain ada juga khalaqa. Setelah tadi kita membahas bahwa khalaqa itu artinya menciptakan dari menciptakan sesuatu, baik itu ada bahan bakunya maupun tidak. Sedangkan ja'ala itu adalah lebih ke perubahan dari suatu kondisi ke kondisi yang lain. Nah, dari sudut pandang ini juga ulama menafsirkan bahwa kata khalaqa, titik tekannya adalah sesuatu yang diciptakan itu merupakan sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena bisa jadi sesuatu yang diciptakan itu blueprintnya itu, atau bukan blueprintnya, contoh sebelumnya itu tidak ada. Jadi ini merupakan inovasi baru gitu loh, atau bid'ah inovasi baru gitu. Nah, mungkin kita cek di ayat sebelumnya, Haidar. Lantas apa sih sebenarnya sesuatu yang luar biasa ini yang diciptakan oleh Allah? Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Yang artinya Allah sedang menunjuk diri kalian itu sebenarnya luar biasa loh, manusia. Ini Allah sedang menunjukkan bahwa kita ini luar biasa, penciptaan kita ini luar biasa. Bahkan kalau teman-teman nonton tontonannya kebetulan sama seperti saya,
Saya akhir-akhir ini sedang nonton Dokter Gia. Wah, sama Ustaz. Nah, Dokter Gia itu sering sekali Dokter Gia, teman-teman mungkin yang pernah nonton Relate, bagi yang belum nonton boleh nonton juga podcastnya Dokter Gia dimanapun. Seringkali Dokter Gia itu menyampaikan bahwa manusia itu merupakan mikrokosmos, adalah miniatur dari alam semesta ini. Jadi bagaimana tubuh kita bekerja, organ dalam kita bekerja tanpa perlu kita kontrol pakai otak gitu kan. Kita makan ya tanpa kita nyuruh lambung cerna dong nutrisinya gitu. Kemudian usus diserap dong nutrisi dari makanan yang barusan tadi. Kemudian darah akan otomatis membawa nutrisi itu ke seluruh tubuh kita tanpa kita suruh, itu sudah bekerja sendiri. Nah, makanya disebut dengan mikrokosmos. Kenapa? Karena alam semesta tanpa ada instruksi terus menerus gitu, nggak ada satu pemimpinnya gitu. Kita kecualikan Allah ya, karena Allah desain utamanya gitu. Jadi tanpa Allah menciptakan, istilahnya tanpa Allah menciptakan seorang makhluk yang mengkomando satu-satu, semuanya sudah tahu jalurnya gitu. Ala kulli hal, semuanya sudah tahu, mau langit maupun bumi, siang maupun malam, bumi kemudian bulan maupun matahari, semuanya sudah tahu rotasinya masing-masing, jalurnya masing-masing sudah tahu, sudah hafal gitu. Nah, jadi ayat ke-21 titik tekannya adalah menekankan bahwa kalian itu luar biasa penciptaannya. Nah, karena kalian coba kalian lihat diri kalian sendiri, maka kalian akan menemukan kebesaran Allah di dalamnya. Sebagai makhluknya saja kalian luar biasa, apalagi penciptanya, seperti itu. Nah, kemudian di setelahnya di ayat 22 yang sedang kita baca ini menggunakan kata ja'ala. Ja'ala, titik tekan dari kata ja'ala ini adalah manfaatnya. Allah menciptakan sesuatu pasti ada tujuannya dong, seperti itu. Nah, kholaqa tadi titik tekannya adalah bagaimana sesuatu itu yang sebenarnya sangat rumit itu bisa diciptakan. Berarti Allah sangat luar biasa karena bisa menciptakan sesuatu yang rumit tersebut. Nah, sekarang sesuatu diciptakan itu pasti ada tujuannya. Nah, untuk menunjukkan bahwa sesuatu itu ada tujuannya, biasanya dalam Al-Quran akan menggunakan kata ja'ala. Tujuan dari bumi itu apa? Tujuan dari bumi itu dibuat ya agar nyaman, bisa ditempatin dan bisa dimanfaatkan menunjang kehidupan manusia, seperti itu. Begitu juga dengan sama itu ya, tujuannya sebagai pelindung dari pelindung kehidupan manusia, yang kita diminta tidak mengamati bagaimana penciptaan bumi, tidak diminta untuk mengamati bagaimana penciptaan langit secara khusus, tapi kita diminta untuk lebih fokus sebenarnya manfaatnya buat apa sih? Apa yang bisa kita ambil manfaat dari bumi, apa yang bisa kita ambil manfaat dari langit. Makanya di situ menggunakan kata ja'ala. Berbeda dengan kholaqa tadi, kita diminta untuk merenungi bagaimana luar biasanya Allah menciptakan kita. Seperti itu. Nah, itu POV kedua atau metode kedua ulama dalam menafsirkan perbedaan kata kholaqa dan ja'ala dalam kedua ayat ini. Gitu. Nah, alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa binaa. Kemudian dilanjutkan setelah ini wa anzala minas samaa'i ma'an. Di sini Allah menurunkan air dari bumi. Dari langit. Karena saya salah sebut, ini juga sebenarnya ada hubungannya. Air memang ada yang keluar dari turun dari langit, ada yang keluar dari bumi. Nah, Prof. Quraisy Shihab, kalau tidak salah saya lupa, atau Syekh Muhammad Thohir bin Asyur, Muhammad Thohir bin Asyur di dalam tafsirnya menunjukkan bahwa kata ma'an di sini kan menggunakan isim nakirah. Isim nakirah itu salah satu fungsinya selain indefinitif alias bebas mau yang mana aja gitu, tapi itu juga menunjukkan bahwa itu hanya sebagian dari total, dari general yang ada di sini. Misalkan saya bilang nadi toliban liya'tiyahuna gitu, misalkan panggil seorang murid untuk datang ke sini. Apakah yang dipanggil semua murid? Kan tidak.
cukup hanya sampelnya saja. Ra'aitu rajulan fit tariqi ilal madinati gitu misalkan. Atau fitorikin ilal madinati. Aku melihat seorang laki-laki dalam perjalanan menuju ke Madinah. Apakah artinya yang laki-laki yang saya lihat itu seluruh laki-laki di Madinah atau seluruh laki-laki di bumi? Kan jawabannya tidak. Jadi itu hanya mengambil sampelnya saja, sebagiannya saja. Begitu juga kata ma'an di sini, wa anzalna minas sama'i ma'an. Allah menunjukkan bahwa air itu memang salah satunya turun dari langit. Tapi tidak semua air itu sumbernya dari langit, seperti yang kita tahu ada yang dari bumi, entah itu mata air, entah itu dari sungai, entah itu dari laut juga apakah punya mata air sendiri atau dia tempat air terkumpul itu urusan lain. Ala kulli hal kembali lagi bahwa langit yang mengeluarkan air itu sendiri saja sudah menakjubkan. Kenapa? Karena kita nggak lihat selangnya di mana. Kita nggak tahu ini memang air berasal dari mana sih gitu. Kok bisa tahu dari langit yang tahu-tahu tiba-tiba jadi abu-abu, jadi gelap, tahu-tahu turun hujan. Biasanya kok nggak turun hujan. Emang biasanya dari mana sih? Siapa yang ngirimin itu? Nah itu salah satu bentuk kekuasaan Allah juga. Selain untuk mengamati ya itu sebagai pengingat bahwa dari air yang turun dari langit ini ada manfaatnya. Manfaatnya apa? Selanjutnya dilanjutkan fa akhraja bihi minas tsamarati rizqan lakum. Sama seperti ma'an, di situ ada kata rizqan yang menggunakan isim nakirah yang berarti rizki itu tidak hanya berupa buah-buahan. Ini hanya sebagai sampelnya saja. Salah satu yang bisa kalian ambil adalah buah-buahan itu. Selain buah-buahan apa ya? Ada hewan ternak kalian, gitu kan? Ada biji-bijian, entah itu nasi, gandum, jagung dan lain sebagainya, maupun sayur-sayuran. Karena kategori buah meskipun itu tanaman ya kan, yang kita makan kan beda. Ada yang dimakan buahnya, ada yang dimakan bijinya, ada yang dimakan batangnya, ada yang dimakan daunnya. Nah, semuanya ini Allah atur sedemikian rupa. Kalau bahasa sekarangnya, dulu Allah sudah mengatur promnya gitu, diatur codingnya gimana biar nanti di masa ketika manusia sudah menghuni bumi ini semuanya akan bisa dimanfaatkan oleh manusia. Nah, karena ketika kalian sudah tahu bahwa semua ini tujuannya ya untuk menunjang kehidupan kalian biar bisa beribadah. Kenapa kok tujuannya untuk beribadah? Ya balik lagi ke ayat sebelumnya. U'budu ya ayuhan nasu u'budu rabbakum. Perintah utamanya di sini adalah untuk menyembah Tuhan kalian. Setelah kalian tahu bahwa kalian diciptakan oleh Tuhan kalian, ya kalian sembah. Kemudian di sini dijelaskan bahwa tidak hanya menciptakan kalian, Tuhan kalian juga memberikan fasilitas. Karena kalian tahu bahwa semua yang ada di bumi, di langit, semuanya ini adalah fasilitas untuk menunjang ibadah kalian. Perintah terakhirnya, fala taj'alu lillahi andadan. Ya jangan buat sekutu, jangan buat tandingan, jangan buat andad itu apa? Selain sekutu, tandingan, ya pokoknya jangan menyembah selain Allah itu. Jangan membuat tandingan bagi Allah. Allah itu cuma satu, nggak ada Tuhan lain yang layak untuk disembah. Karena semua tadi entah itu penciptaan kalian maupun pengaturan langit dan bumi semuanya dilakukan, diatur oleh Allah. Wa antum ta'lamun, udah gitu kalian tahu lagi kalau yang kalian itu salah, yang kalian lakukan itu salah. Ngapain kalian menyembah itu? Nah, di dalam hal ini teman-teman, kata niddun, andadun itu mufradnya adalah kata niddun. Andad mufradnya niddun. Berarti niddun itu mufrad, jamaknya adalah andadun.